Perdana Menteri, apakah Anda masih memiliki keinginan terakhir? Hamba hanya ingin bertanya satu hal, bolehkah Baginda tidak menjawabnya? Kemana perginya kaisar kita yang tidak berguna itu? Apakah kau sudah meninggal? Tempat apa ini sebenarnya? Ayahanda kaisar sudah meninggal. Saudara-saudaraku juga sudah meninggal. Kemarilah Baginda, saatnya menutup kasus ini. Baginda, kasus di pengadilan kerajaan telah ditutup. Ini sungguh sangat menyedihkan. Baginda, kami semua adalah orang-orang yang diangkat oleh mendiang kaisar dari kalangan bawah. Kami, para abdi dalam, bersumpah akan mengabdi kepada Baginda hingga titik darah penghabisan. Demi menenangkan arwah mendiang kaisar di surga, hamba bersumpah akan mengabdi kepada Baginda hingga titik darah penghabisan. Demi memberi kabar kepada arwah mendiang kaisar di surga. Kalau begitu, para menteri sekalian, ikutlah bersamaku dalam pertempuran, kita tidak akan mundur. Demi memberi kabar kepada arwah mendiang kaisar di surga. Apakah si Adou ini memang segila perang ini? Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Baginda sedang kelelahan. Sekarang bukan saatnya. Apakah Perdana Menteri ingin membujukku untuk membatalkan ekspedisi militer? Mari kita melawan bersama. Demi kepentingan negara. Demi kebesaran negara. Meski tubuh terasa lelah, aku pun merasa letih. Hanya saja ada hal yang harus diselesaikan. Zilong, bagaimana pendapatmu? Baginda bersikeras untuk tetap melakukan ekspedisi militer. Saya hanya khawatir Cao Pi akan memanfaatkan kekosongan di pertahanan belakang kita. Menjaga Chengdu, apa susahnya itu? Bukankah Perdana Menteri bisa tetap tinggal untuk menjaga Chengdu? Dengan begitu, Cao Pi pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, entah itu aku, Wen Chang, ataupun Meng Qi. Jika harus memimpin pasukan di medan tempur, kami semua adalah petarung yang mampu menghadapi ribuan musuh. Jika dia mengatur formasi pasukan dengan baik, memimpin ketiga angkatan perang, aku takut aku bukanlah tandingan lusun. Jika demikian halnya, aku mengerti. Patuhilah perintahku. Syukurlah jika Baginda sudah mengerti. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan ke medan perang. Memimpin pasukan sendiri. Kenapa? Apa Zilong merasa aku tidak paham strategi perang? Ingat saat di Changban dulu. Tombakku selalu menemaniku, tak pernah lepas dari sisi. Meski ada jutaan pasukan Cao Cao, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Waktu itu kau bahkan masih bayi, tahu. Kau benar-benar. Kau masih menangis meraung-raung di pelukanku saat itu. Paduka, jangan lakukan itu. Cao Cao dan Sun Quan selalu mengawasi gerak-gerik kita. Kalau Paduka nekat, semangat perjuangan mendiang kaisar bisa padam. Bagaimana mungkin Paduka mengulangi kesalahan yang sama? Memiliki Perdana Menteri memang membuatku merasa nyaman ya. Tak ada satupun orang yang berani bicara jujur padaku. Kalau saja ini bukan Perdana Menteri, pasti ludah sudah menyembur ke wajah mereka sejak tadi. Perdana Menteri, Cao Cao. Memangnya dia itu siapa? Bahkan kalau dia hidup kembali pun, aku sanggup menghajarnya sampai kembali masuk ke dalam tanah. Apalagi cuma sekadar Sun Quan yang sok tahu itu. Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik khawatirkan Sun Quan. Bagaimana kalau Cao Pi memanfaatkannya dan membiarkannya menyerang saat kita sedang kesulitan? Apakah ini benar-benar Adou yang bisanya cuma main adu jangkrik? Intuisi yang tajam sekali. Bahkan lebih tajam daripada mata para jenderal. Jadi, kita harus menyerang lebih dulu. Hanya dengan membuat Sun Quan merasa sakit, baru dia tidak akan berani macam-macam padaku. Dengan begitu, memulihkan dataran tengah pun tak perlu terlalu dikhawatirkan. Di garis belakang, kerahkan 500.000 pasukan. Bagi menjadi 5 jalur. Serang si Cuan, si pengkhianat Cao Pi itu. Benar-benar sudah keterlaluan. Jalur pertama, Cao Zhen menyerang Yang Pingguan. Jalur kedua, Meng Da menyerang Hanzong. Jalur ketiga, Wei Yan menyerang 4 wilayah selatan. Jalur keempat, Guo Huai menyerang si Pingguan. Lalu jalur kelima, apakah Sun Quan akan mengirim 100.000 pasukan dan mengambil jalur Xiakou untuk masuk ke wilayah kita? Paduka benar-benar visioner,
tak ada duanya. Sial, sungguh hebat nasib dinasti Han ini. Kaisar terdahulu seolah merestui kita. Jika Yang Mulia sudah berkata demikian, kita punya dua strategi untuk memukul mundur musuh. Tentu saja, sampaikan perintahku. Ma Chao punya wibawa yang membuat wilayah barat gentar. Perintahkan dia untuk menjaga ketat celah Siping. Dengan pasukan kavaleri dan tombak, musuh pasti mundur karena dia sangat paham medan di sana. Perintahkan dia untuk melakukan manuver kiri dan kanan. Taktik ini, pasukan barbar itu penuh keraguan. Mereka pasti tak berani maju. Mengenai Mengda, itu urusan sepele. Suruh Li Yan menulis surat untuk bernostalgia dengannya. Dia pasti akan menarik pasukannya. Untuk Cao Zhen dan Lu, Paman Zhao, kau sendiri yang harus turun tangan. Dengan sikapmu yang tegas, Cao Zhen pasti akan mundur. Hamba mengerti, hamba akan segera melaksanakannya. Sekarang, dari 5 jalur pasukan musuh, 4 sudah teratasi, hanya tersisa yang paling sulit, yaitu Dongwu. Yang Mulia Sun Quan, Anda benar-benar sudah banyak berkembang ya. Memiliki kemampuan strategi sedalam ini. Namun masih begitu rendah hati. Bintang yang bersinar, benar-benar bintang yang bersinar. Perdana Menteri, menurutmu, bagaimana seharusnya kita menghadapi jalur terakhir ini? Untuk wilayah Dongwu, sebaiknya kita kirim utusan untuk menenangkan mereka terlebih dahulu. Kita bisa serang balik nanti. Baiklah, saya ikuti saran Perdana Menteri. Aku akan mengirim seseorang ke Dongwu untuk menenangkan Sun Quan. Cukup untuk hari ini. Serahkan semuanya kepadaku, mengerti? Baik, jika begitu. Baguslah kalau begitu. Yang Mulia, tindakan Anda ini. Bukankah ini terlalu berisiko? Saya takut karena pasukan kita terlalu sedikit. Kita akan terjebak dalam kepungan. Susah payah saya baru bisa tidur nyenyak. Dulu, Paman kedua melewati 5 gerbang dan menewaskan 6 jenderal. Membanjiri 7 pasukan, bukankah itu juga berisiko? Paman ketiga, hanya dengan satu teriakan di jembatan Changban. Menakuti jutaan pasukan Cao, bukankah itu juga berisiko? Meskipun begitu, tapi Yang Mulia hanya membawa kami berdua saja. Dulu, Guan Yu seorang diri datang ke perjamuan dengan sebilah pisau dan membuat Dongwu gemetar. Apakah kau ingin mencoreng nama besarnya? Mereka hanya sekumpulan tikus pengecut. Hamba bersumpah akan setia mengikuti Yang Mulia sampai mati. Bagus. Kita bertiga sudah cukup. Cepat lihat, ada 3 orang mencurigakan di sana. Baru saja sampai, sudah ketahuan. Padahal aku belum ada 1 menit di sini, sudah mau mati saja. Apa, benarkah itu? Padahal cuma membawa beberapa pengawal untuk memata-matai musuh. Situasi seperti ini sih, kecil bagi kita. Katanya sudah bertahun-tahun memimpin pasukan. Kamu ini mau pergi perang, bukan mau sastra-sastraan. Ini anak masih di dalam dekapan Zhao Zilong saja sudah berani berteriak. Cincin yang tajam. Kapan kamu mau melakukannya? Si Adun itu. Kalian berdua, dengarkan. Segera perlambat laju, pancing pasukan musuh itu. Giring mereka ke dalam jebakan, lalu habisi semuanya. Tapi pasukan kita sekarang cuma ada 1 detasemen di sini. Bagaimana caranya kita memancing pasukan utama mereka ke sini? Gampang itu. Jiangdong, Liu Bei, dengarkan. Kaisar Agung Han ini sedang memperhatikan kalian. Kalau kalian laki-laki sejati, maju lawan aku. Aku mau pulang. Cukup 10 orang, langsung selesaikan semua taktik ini. Bagaimanapun caranya, aku harus menangkap Liu Shan untuk dipersembahkan kepada negara Wu. Hahaha. Hanya butuh 1 tebasan untuk semuanya. Benar-benar cari mati sendiri. Hari ini, Kaisar akan membuat kalian merasakan taktik perang Tian Sangjiang. Lindungi Yang Mulia. Kekuatan guntur yang menggetarkan dunia. Yang Mulia,
dari siapa sebenarnya Anda mempelajari teknik sehebat itu? Bolehkan saya belajar darimu? Kalau mau belajar, cari saja Zilong. Sekarang, sampaikan perintah ini. Besok kita lanjutkan penyerbuan. Masih mau lanjut perang? Yang mulia, para prajurit baru saja selesai bertempur hebat, tenaga mereka sudah habis. Bukankah menurut taktik, seharusnya kita istirahat dulu? Justru karena baru saja menang. Semangat mereka sedang tinggi-tingginya. Harus segera tancap gas. Masa prinsip dasar perang seperti ini saja kalian tidak paham? Soal kerugian itu. Kalau tawanan perang itu dipecah lalu dimasukkan ke dalam pasukan King. Bukankah pasukan kita jadi bertambah banyak? Mereka semua baru saja ditangkap. Pasti masih ada rasa dendam di hati mereka. Bagaimana kalau nanti mereka berbalik menyerang kita di garis depan? Bisa gawat urusannya. Itu memang masalah, tapi lihatlah Huo Kubing saat menaklukkan Xiongnu dulu. Ada berapa banyak tentara Xiongnu yang menyerah di bawah komandonya? Mereka semua patuh. Selama kita bisa membawa mereka terus meraih kemenangan. Siapa yang peduli kamu orang Han atau orang asing? Tapi jalankan saja perintahnya. Siapkan perintahnya. Reputasi Liu Shan ini benar-benar rendah. Kalau ada yang bikin salah di aula, satu perintah dari raja. Siapa yang berani-berani membantah sepatah kata pun. Tapi tidak apa-apa. Asalkan menang beberapa kali lagi. Mereka pasti akan tutup mulut sendiri. Garis depan barat itu kokoh bak benteng batu. Kalau pasukan Su bisa merebut satu kota saja, aku akan ganti nama cucuku saat itu juga. Dia bukan lagi cucu dari marga Sun. Jenderal, ada kabar mendesak dari 400 mil jauhnya. Pasukan Su menyerbu besar-besaran ke Longyang, Qianyang, dan Wuyang. 4 kota termasuk Chenyang semuanya sudah jatuh. Setengah dari wilayah Wuling sudah jatuh ke tangan pasukan Su. Kabar dari garis depan, Lin Yue. Ini sama sekali tidak mungkin. Cepat katakan, siapa yang memimpin pasukan mereka? Zhuge Liang, Zhao Yun, Wei Yan atau Ma Chao? Kalau bukan mereka, apakah si gemuk Dufa? Komandan muda bernama Sun Xuan. Masih ada bocah kecil bernama Zhang Bao yang tidak bisa diremehkan. Lebih baik kita minta raja untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Bagaimana? Mari kita atur strategi lagi setelah cucu kita kembali. Guan Yu dan Zhang Fei saja sudah kita habisi. Apa yang perlu ditakutkan dari dua bocah ingusan itu? Kalau tidak mengerti strategi militer, jangan banyak bicara, Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu kabar kemenangan dari Jenderal Sun. Perjuangan besar belum usai, namun harus berhenti di tengah jalan. Situasi dunia terbagi menjadi 3 kekuatan. Kali ini, si nyamuk ini benar-benar membawa masalah besar. Perdana Menteri, situasi sudah sangat gawat. Jenderal Zhao dan yang lainnya hampir saja mendobrak pintu. Kenapa Anda masih sempat-sempatnya membaca artikel? Mengapa harus panik? Baginda sudah mengatur segalanya di dalam surat itu jauh-jauh hari. Bahkan cara untuk menghadapi mereka pun sudah diperhitungkan dengan sangat matang. HMPH, tunggu apa lagi? Kalau terus diulur, aku akan dobrak pintu ini. Jangan gegabah. 3 Jenderal, Perdana Menteri sudah tahu kalian akan datang. Beliau meminta kalian untuk tinggal di sini. Baiklah. Bagus, siapkan kuda dan ambil senjata. Apakah kita akan mulai berperang? Karena Baginda sudah memberikan kepercayaan. Mari kita tunjukkan sekali lagi kepada dunia keganasan pasukan Xiliang. Dalam semalam, selesaikan semua urusan dunia. Baginda, sebenarnya berapa banyak lagi kejutan yang Anda sembunyikan? Li Longzi yang hebat itu. Sebagai orang pertama yang berhasil memanjat tembok kota, aku memberikan jasa terbesar kepadamu. Aku angkat kau menjadi komandan pasukan. Memimpin 100 orang prajurit. Hamba siap melaksanakan perintah. Mengaku sebagai prajurit rendahan dari daerah terpencil. Namun Baginda yang menjuluki dirinya sebagai Jenderal Surgawi sama sekali tidak memandang rendah asal-usulku yang miskin. Anda melihat potensi dalam diriku. Saya sangat berterima kasih. Saya bersumpah akan mengabdi dengan mempertaruhkan nyawa. Mengabdikan diri untuk menjaga keamanan negara. Pergilah, aku tidak akan ikut. Saudara Li,
Bukankah kita sudah sepakat untuk melarikan diri bersama? Kerajaan Su sudah hampir runtuh. Buat apa kau tetap bertahan di sini? Aku merasa, mengikuti Jenderal Surgawi ini, kita pasti bisa melakukan hal besar. Semuanya, kembalilah dan istirahatlah yang cukup. Jika tidak ada halangan, pasukan Wu akan segera tiba. Sudah lama sekali aku tidak terjun langsung ke medan perang. Tanganku ini sampai terasa gemetar. Bukan karena takut, tapi karena antusias. HMPH. Kota-kota yang kita taklukkan sebelumnya. Itu hanyalah permainan anak kecil belaka. Semoga kali ini, ada lawan yang benar-benar sepadan. Jika ada alasan untuk bertempur, maka bertempurlah di sini. Berhasil lagi mendapatkan 500 pasukan pilihan itu. Sudah lama hatiku tenang. Untuk apa repot-repot di sini? Mereka datang. Panahku sudah habis. Siapa yang pertama naik ke atas benteng? Akan kuberi uang, tanah ribuan hektar, dan naik 1 tingkat jabatan. Cepat, sampaikan perintah jenderal besar. Panah sudah tidak ada. Tapi pedangku masih bisa melukai. Siapa yang tidak takut mati? Majulah kalau berani. Panahan Baginda sungguh luar biasa. Jarak sejauh itu pun bisa kena. Kali ini mereka lari. Jiwa pejuang masa lalu benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Dunia adalah milik Baginda. Tempat ini terlalu berbahaya. Serahkan saja pada hamba dan Zhang Bang. Baginda harus segera mundur. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menyiapkan penghargaan untuk kalian. Aduh, syukurlah Baginda mau mendengarkan saran. Kalau sampai sehelai rambut beliau terluka, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebus dosa kita. Ada apa? Panik sekali. Apa temboknya roboh? Baginda membawa 300 pasukan berkuda dan 2.000 pasukan infanteri. Membuka gerbang kota dan menyerang keluar. Cepat, ikuti aku serang keluar. Harus selamatkan Baginda. Percuma saja, sebelum pergi Baginda memberi perintah mati. Agar kita menutup rapat gerbang kota. Tanpa perintah dari beliau, tidak ada yang boleh keluar sama sekali. Nah, ini baru namanya seru. Kalau musuhnya cuma 1-2 kali lipat, itu namanya menindas. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, baru terasa pas. Tatapan matanya mengerikan sekali. Perintahkan untuk menghentikan pengepungan dengan segala cara. Habisi seluruh pasukan musuh, jangan sisakan satu pun. Inilah pasukan elit Danyang. Jauh lebih tangguh dibanding pasukan Dou Jiande dulu. Pasukan sayap kiri, segera berikan dukungan. Selesaikan strategi pengepungan ini. Pakai 200 kavaleri itu untuk tutup celah di garis depan. Sialan, sialan. Persetan dengan formasi itu. Kerahkan seluruh pasukan, tekan mereka. Incar komandan mereka saja. Biar aku yang urus. Kalau saja aku tahu Baginda sesibuk ini. Ngapain juga aku harus khawatir setengah mati. Seandainya dia lahir 10 tahun lebih awal. Aku yakin dia pasti bisa menangkap Cao Cao hidup-hidup di Hanzhong, percaya tidak? Kebenaran seperti itu cukup disimpan di hati saja. Kalau diucapkan, nanti harga diri Cao Cao terluka. Perintahkan Guan Xing dan Zhang Bao untuk buka gerbang kota. Bawa seluruh pasukan keluar. Aku buat kalian kesal sampai mati. Pastikan tidak ada satupun yang lolos. Berhenti, yang kuat tidak akan kubunuh. Entah kalian mau tetap jadi tentara di Han, atau mau pulang kampung untuk bertani. Asal jangan kembali ke negeri Wu. Aku tidak akan menghalangi kalian. Di tengah kerumunan ini, banyak yang merupakan rakyat saat Guan Yunjang memerintah di Jingzhou, kan? Aku cuma mau tanya satu hal, bagaimana sikap Jenderal Guan sehari-harinya terhadap kalian? Jenderal Guan memang sangat baik kepada kami. Kalau bukan karena si pengkhianat Mifang itu, kami tidak akan. Jenderal Guan itu orang yang sangat setia, dia tidak pantas mati seperti itu. Sejujurnya, jangan harap bisa kembali lagi. Pasukanku sudah mengepung Changsha.
Saat ini, Changsha sudah ada dalam genggamanku. Kalian mau lari kemana lagi? Mustahil. Wei Yan jauh di Hanzhong, mana mungkin dia bisa terbang ke sini? Jangan dengarkan omong kosongnya, HMPH. Ini semua berkat junjungan kalian, Cao Pi. Kalau bukan karena dia, mana mungkin Wei Yan kebetulan sedang berada di kota ini untuk mengawasi. Junjunganku adalah Raja Wu, Sun Quan. Hahaha, bukankah Raja Wu itu sudah jadi anjing peliharaan Cao? Sudah kubilang, Cao itu tidak bisa diandalkan. Aku salah, gawat, aku sudah menyuruh pasukannya untuk datang. Suara tidak jelas, terbata-bata. Di tangan orang Wu, apa mereka akan melepaskan kita? Istriku, sembunyi di balik Zhang Meng. Hentikan pengejaran. Tetap di tempat dan tunggu perintah. Aku adalah Kaisar Han, Liu Shan, lihatlah ke belakang. Pasukan pengejar sudah berhasil dipukul mundur. Sabda Kaisar tak akan ditarik kembali. Aku bilang tidak akan membunuh, maka tidak akan membunuh. Siapa tadi yang menghasut kalian untuk mati konyol? Tunjukkan orangnya padaku. Aku akan beri hadiah besar. Itu dia yang memaksa kami untuk maju menyerang. Siapa namamu? Kamu mau tetap jadi prajurit atau mau pulang ke rumah? Hamba Wang Erhu, dulu pernah ditawan oleh Baginda. Kali ini hamba tak mau berperang lagi, hamba beri 1000 keping emas. Serta 10.000 hektar tanah pertanian. Dan jabatan sebagai bupati dengan gaji 410 keping perak. Jenderal yang satu ini, tolong sampaikan kedatanganku. Gu En, Gubernur Changsha, mohon menghadap Kaisar Han. Baginda, bagaimana dengan 20.000 lebih tawanan ini? Yang mau pulang, tunggu setelah Changsha ditaklukkan, lepaskan mereka. Yang mau jadi prajurit, pisahkan mereka dan masukkan ke dalam setiap divisi. Sisanya, biar kau bekerja sama dengan Tuan Guanxing, ajak prajurit baru untuk menyerang. Mulai dari Wuling, terus bergerak ke 6 wilayah. Jadikan perang sebagai cara untuk melatih pasukan. Oh ya, Baginda, ada satu kejadian konyol. Sun Huan, orang yang memanah awan untuk Baginda itu. Dia sedang teriak-teriak minta bertemu dengan anak Zhao Yun. Anak Zhao Yun, Zhao Tong, tidak ikut kemari. Sepertinya dia salah mengira Baginda sebagai anak Zhao Yun. Apa otaknya rusak karena kupukul tadi? Bawa dia kemari, sekalian panggil si Guen itu untuk menghadap. Jadi itu Liu Shan, si Ado. Ternyata bukan anaknya Zhao Yun. Guen, Gubernur Changsha dari Kerajaan Wu, menghadap Kaisar Han. Kenapa setelah kalah perang baru terpikir untuk menghadapku? Aku datang untuk membuat kesepakatan. Lepaskan semua tawanan perang dan diriku agar bisa kembali ke Jiangdong. Sebagai gantinya, aku akan membantumu menaklukkan Lingling. Tuan Gu, apa kabar? Waktu itu di gerbang Jingzhou, Cao Cao nyaris tewas karena tebasan pedangku. Nyawa yang terselamatkan itu saja sudah cukup untuk membuatnya mati 100 kali. Sayang Cao Gong tidak mendengarkan saranku. Kalau tidak, mana mungkin kalian bisa sombong seperti sekarang, HMPH. Jangan asal bicara kalau tidak mau lidahmu keseleo. Kalau dia berani lewat jalan itu, wah, gigi depannya bisa-bisa langsung tanggal semua. Ayo, tunjukkan jalannya. Tak disangka, tubuh tua yang ringkih ini masih bisa menyaksikan hari seperti ini. Sebenarnya, siapa yang diutus Perdana Menteri untuk memancing pasukan Wu pergi? Kota ini benar-benar kota kosong. Jangan tanya saya. Saya cuma menjalankan perintah saja. Selain kantong rahasia dari Perdana Menteri, saya pun tidak tahu apa-apa. Kami menangkap beberapa prajurit Wu yang kabur dari garis depan. Cepat bawa mereka masuk. Saya sendiri yang akan menginterogasi mereka. Jenderal, saya tidak bohong. Orang itu benar-benar mengaku sebagai Kaisar Han. Bahkan Guanxing dan Zhang Bao pun melayaninya seperti pelayan. Saya pernah melihat 2 jenderal itu di Kabupaten Yiling. Malam itu, bulan bersinar sangat terang. Saya tidak mungkin salah lihat. Itu pasti Liu Bei. Pantas saja Perdana Menteri tidak pernah keluar. Ternyata yang mempertaruhkan nyawa memancing musuh di garis depan justru adalah Baginda Kaisar sendiri. Apa yang harus kita lakukan padanya? Saya akan pergi ke Changsha. Tempat ini harus ada yang menjaga. Kau tinggallah di sini.
Saya akan membawa pasukan inti untuk menemui Baginda. Baik. Bawa juga rubah tua kakek Liu yang kau tangkap itu. Biar Baginda yang memutuskan, mau dibunuh atau diampuni. Gubernur Yiling dan para pejabat di 8 kabupaten bawahannya. Karena mereka kenalan lama dengan keluarga terpandang itu. Mereka bahkan tidak memeriksa sedikit pun. Langsung membuka gerbang dan membiarkan mereka lewat. Inilah yang dinamakan keluarga terpandang saat ini. Guan Xing, katakan padaku. Menurutmu, keluarga terpandang seperti ini baik atau buruk bagi negara? Saya tidak paham, tapi kalau Baginda bilang baik, ya berarti baik. Jika negara diibaratkan sebagai pasukan, aku adalah jenderalnya. Keluarga terpandang itu adalah para perwira menengah. Jika para perwira ini saling bersekongkol, bersatu padu, bahkan anak mereka yang bodoh pun bisa mewarisi jabatan perwira. Sementara rakyat miskin yang berbakat hanya bisa jadi prajurit rendahan. Menurutmu, apakah pasukan ini masih bisa diselamatkan? Kalau begitu, satu-satunya cara adalah membantai mereka semua. Jika tidak, pasukan ini bukan lagi milik Anda, tapi milik mereka. Kalau dibantai semua, siapa yang akan memimpin pasukan? Sepertinya setelah kembali nanti, kau tidak akan bisa pergi. Rasanya pengin cepat-cepat selesai kelas terus pergi makan di luar. Kenapa secepat itu suruh dia masuk? Ini namanya taktik melepaskan jubah buat kabur dari medan perang. Paduka, mohon tenang. Ini memang keinginan hamba sendiri untuk datang ke sini. Jangan salahkan mereka. Paduka, masalah di Changsha dan para tawanan itu adalah urusan negara yang sangat penting. Liu Yin, kamu datang ke sini untuk melapor. Liu Yin, ini benar-benar tangkapan yang tak terduga ya. Paduka, hamba dengar pasukan Wu, panglima tertinggi di Sixian, Sun Huan, sedang menyerang Wuling. Apakah Paduka butuh hamba untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut? Meixi menjadikan tempat ini sebagai kamp markas. Apa dia tidak tahu kemana Sun Huan pergi? Tadi di pos penjagaan, hamba berpapasan dengan beberapa prajurit yang kabur. Mereka menyebarkan omong kosong kalau seluruh pasukan Wu sudah hancur lebur. Kalau sampai ada yang percaya berita bohong itu, sia-sialah perjuangan kita berperang selama puluhan tahun ini. Beritahu aku, apa yang sedang dilakukan Sun Huan sekarang? Lapor Paduka, orang itu. Dia sedang mengemis minta makan. Orang yang tidak punya malu. Jenderal, sesekali pergilah tengok kamp tawanan perang. Sekalian beri dia pelajaran yang berharga. Siap, Paduka. Hamba akan membawa beberapa orang andalan, menyamar, dan menyusup ke wilayah Wei. Tangkap orang yang bernama Deng Ai itu dan bawa dia ke hadapanku. Kalau dia tidak mau, apa mungkin? Aku menyuruhmu pergi untuk menculik orang. Gunakan ancaman, sogokan. Pingsankan lalu bawa kabur. Tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Yang penting bawa dia dalam keadaan hidup. Bagaimana dengan Zhong Hui? Anak itu kan masih bau kencur. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Jiang Wei pun tidak terburu-buru. Kamu cukup awasi Deng Ai itu baik-baik. Pokoknya harus bawa dia pulang. 60.000 pasukan Wu hancur total. Sun Huan tertangkap, dan dia adalah keturunan kaisar. Dengan memanfaatkan tawanan ini, kita berhasil menerima 40.000 tentara musuh yang menyerah. Sekarang kekuatan pasukan kita bukannya berkurang, malah jadi 2 kali lipat. Memangnya bisa begini ya, berperang bukannya habis malah makin banyak pasukannya. Pengetahuan perangku benar-benar hancur lebur dibuatnya. Rasanya sungguh ajaib dan asam. Tuan muda di gang sempit. Ini tidak bisa meneruskan tahta. Tapi di wilayah Wu, bisa menjamin hidup damai selamanya dan terbebas dari penderitaan. Damai. Maksudmu hidup dalam pengawasan dan penuh tekanan, begitu? Untung saja ada serangan dari prajurit. Kalau tidak, aku sudah lama ditangkap balik oleh Gubernur Wulin. Harusnya aku berterima kasih pada mereka. Tuan muda, cepat pergi. Biar aku yang tusuk mereka. Tuan muda bermarga Mai, bernama. Pokoknya jangan bilang siapa dirimu yang sebenarnya. Tidak perlu aku hitung, kalau aku nekat, aku mati. Tunggu, aku akan menyingkirkan sial ini dulu. Kita akan bertugas sebagai abdi negara.
Siapa yang akan menjaga kota yang baru saja ditaklukkan ini? Ma Chao umurnya tidak lama lagi. Lagi pula, Zhao Yun tidak bisa berenang dan sudah tua, cuaca di sini panas sekali. Lapor. Wei Yan baru saja menusuk orang di daerah itu. Baginda, hamba membawa seseorang untuk menemui Baginda. Salam untuk Baginda Kaisar Han. Hamba membawa seseorang untuk menemui Baginda. Salam untuk Kaisar Han. Bukankah kau saudaranya Li Longzeng? Ada urusan apa kau mencariku? Hamba berharap Baginda membantu hamba merebut kembali posisi penguasa Jiangdong. Alasan Sun Quan pergi ke Jiangdong selama 3 generasi. Tanpa diriku sebagai pewaris sah di belakangnya, kau tidak akan bisa merebut Jiangdong. Lihat saja Sun Huan, itu buktinya. Dia sangat hormat padaku. Bahkan rela mati demi diriku. Itu membuktikan hati rakyat Jiangdong berpihak padaku, bukan pada Sun Huan. Benarkah Sun Huan hormat padamu karena dia sudah hampir mati? Dia menganggapmu sebagai penyelamat terakhirnya. Coba saja kalau situasinya berubah. Kau bilang kau pewaris sah. Menurutmu, status sahmu itu lebih berharga dari segel kekaisaran. Dulu ayahmu menggunakan status sah Han dan segel kekaisaran itu. Hanya bisa mengumpulkan beberapa ribu pasukan saja. Kau pikir dirimu sendiri berharga berapa? Sun Quan sudah menguasai Jiangdong selama 20 tahun. Kekuatan mereka sudah berakar sangat dalam. Nilai dirimu jauh lebih rendah dari yang kau bayangkan. Wilayah Jiangdong itu terlalu sempit bagimu. Aku bisa menganugerahkanmu gelar Wu Cheng Hou. Melanjutkan gelar bangsawan kakekmu, Sun Jian. Untuk urusan Dongwu, kau masih terlalu hijau. Sun Quan yang punya nama besar itu pasti takkan membunuhku. Mungkin dulu tidak. Tapi sekarang, setelah kau melarikan diri dan bahkan bertemu langsung dengan kaisar, apa kau pikir si mata hijau yang penuh curiga itu masih akan membiarkanmu hidup tenang? Bahkan jika Sun Quan tidak membunuhmu, apa dia akan membiarkan anak-anakmu lolos? Coba tebak, mereka yang mati duluan, atau kau? Aku setuju. Biar ku buatkan titah kekaisaran sekarang juga. Angkat Sun Shao sebagai Wu Hou dan tunjuk sebagai gubernur Huiji. Untuk sementara, tetaplah di Jingzhou untuk membantu pertahanan. Bocah ingusan itu merebut kota-kotaku saja sudah keterlaluan. Dia bahkan menculik keponakanku, Sun Shao. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan ini pada kakak di masa depan? Kenapa kalian diam saja? Cepat bicara. Pasukan Su baru saja menduduki wilayah itu, mereka belum punya pijakan kuat. Kirim pasukan sekarang juga, serang mereka habis-habisan. Rebut kembali Sun Shao. Berhentilah sesumbar, apa kau bisa mengalahkan Wei Yan? Aku cuma tanya satu hal padamu. Seandainya di tengah kekacauan itu, Sun Shao terbunuh. Su Seng, berapa banyak nyawa yang kau punya untuk dipenggal? Jingzhou adalah wilayah yang sangat krusial. Tuan, bagaimana Anda bisa mengorbankan segalanya? Hanya demi seorang bocah ingusan, hingga menghancurkan fondasi yang dibangun 3 generasi. Dasar anjing, beraninya kau membantahku. Masih mau membantah lagi. Tapi garis keturunan kakakku sudah berada di tangan mereka. Kali ini, aku sendiri yang akan menemui mereka. Silakan. Yang Mulia, silakan masuk. Perdana Menteri, jika kukatakan bahwa Yang Mulia sendiri yang memaksaku duduk di sini, apakah Anda masih bisa mempercayaiku, Pak Tua? Setelah sekian lama menyamar di antara rakyat, sepertinya mereka benar-benar mendukungku sepenuh hati. Karena sudah mendapat dukungan rakyat, maka hambatan untuk reformasi pun tak lagi besar. Saat ini, rencana yang lemah dan rapuh itu, aku jadikan catatanku. Bukankah ini masa kejayaan dinasti Tang? Keesokan harinya saat sidang pagi, aku mengajukan pembentukan pasukan Xuanjia dan penerapan sistem ujian negara. Meski ada penolakan, tapi dengan wibawaku saat ini, siapa yang berani membangkang? Karena semua tidak keberatan, maka bubarkan saja sidangnya. Jenderal Meng Qi dan Paman Zilong, ikut aku ke ruang kerja Kaisar. Benar-benar ada keinginan untuk saling membunuh. Paduka, sesuai rencana cemerlang di dalam kantong rahasiamu, saya sudah menguras seluruh harta benda.
hanya untuk mendapatkan 40.000 kuda perang ini. Untuk membangun 20.000 pasukan kavaleri, jelas tidak akan ada masalah. HMPH, kerja bagus. Mengki, ayo ikut. Aku akan membawa kalian melihat sesuatu yang luar biasa. Benda ini namanya sanggurdi kuda. Bukan hanya membantu orang naik ke atas kuda dengan mudah, tapi juga bisa membebaskan kedua tangan. Duduk di atas punggung kuda jadi stabil seperti gunung. Dengan ini, efisiensi latihan kavaleri bisa berlipat ganda. Sanggurdi ini sangat tangguh. Dengan ini, kavaleri bisa melaju seolah di tanah yang rata. Dengan adanya senjata rahasia ini, pasukan kavaleri Cao Wei hanyalah santapan ringan, hahaha. Tunggu sebentar, Baginda. Bagaimana dengan pasukan Xuanjia yang sangat saya nantikan? Tenang saja, sudah disiapkan kok. Saat kau belum melihatnya dengan jelas. Mereka sampai memoles baju zirah itu hingga mengkilap, lihat sekarang. Masih ada uang sisa untuk hal lain. Aku tahu Anda sedang menjalankan bisnis kain sutra. Pasti sudah untung besar, kan? Anda pasti ingin memberi saya kejutan, iya kan? Aduh, Baginda. Bisnis kain sutra ini baru saja saya mulai. Belum ada keuntungan yang berarti. Jika dihitung, hukuman pertama itu terjadi di tahun 28. Sekarang baru tahun 23. Tapi saat ini, kas negara benar-benar kosong melompong. Paduka, jangan panik. Masalah ini biar hamba yang urus. Soal pasukan Xuan itu, biar hamba yang cari jalan keluarnya, bukan Perdana Menteri. Aku sudah menghabiskan seluruh kekayaan Jingzhou. Kenapa kau hanya memarahiku 2 patah kata saja? Paduka, teruslah melangkah maju. Segala sesuatunya akan hamba yang tanggung. Demi ambisi besar Paduka. Apalah artinya nyawa tua hamba ini? Xiaofu, apapun harga yang harus dibayar di kehidupan ini, aku harus membuatmu tetap hidup. Agar kau bisa melihat sendiri saat dunia dipersatukan. Perampok, kenapa cuma menangkapku? Sebenarnya apa mau orang-orang yang menjaga dan mencuri ini? Iya, aku ini cuma pengrajin karpet putih biasa. Kalian pasti salah tangkap orang, kan? Kalau punya nyali, tangkaplah para pejabat besar itu. Apa yang kau katakan ada benarnya juga. Tapi karena sudah terlanjur di sini, aku mau tanya sekalian. Apa kalian tahu di mana centai itu berada? Bocah, kau ini belum sadar dari tidurmu ya? Dengan jumlah orang kita yang cuma segini, berani-beraninya mau menyentuh anak seorang menteri. Apa kau pikir kau itu Zhao Zilong? Yang bisa keluar masuk markas Cao Wei 7 kali tanpa terluka. Sudahlah, karena tidak bisa menangkap ikan besar. Ya sudah, ikuti saja perintah Paduka. Sebarkan saja iklan tentang sistem ujian kenegaraan itu di sepanjang jalan. Siapa tahu bisa merekrut beberapa orang. Bakat-bakat yang tersisihkan karena politik tingkat rendah bisa kembali. Untuk saat ini, tidak memandang latar belakang, hanya melihat kemampuan. Menarik juga. Sepertinya pemerintahan dinasti Han ini memang benar-benar tempat yang harus kutuju. Tidak memandang latar belakang. Membela yang lemah dan miskin. Benarkah tidak memandang latar belakang? Dari sisi strategi, menyerang ke utara dari Sichuan. Itu benar-benar tingkat kesulitan neraka. Sepanjang jalan mendaki gunung dan menyeberangi bukit untuk mengangkut logistik, lebih sulit daripada perang itu sendiri. Begitu logistik terputus, pasukan harus segera mundur. Lingkaran setan ini benar-benar tidak ada habisnya. Paduka masih sibuk ya? Anda sendiri yang sudah repot-repot membuat sup ayam ini. Minumlah selagi hangat, lalu tidurlah lebih awal. Terima kasih atas perhatian Permaisuri. Mengapa Yang Mulia berkata seperti itu? Bukankah kita ini suami istri? Tidak perlu sungkan begitu. Bukan itu urusan yang kumaksud. Malam ini, biar aku yang menebusnya dengan benar. Soal itu, bicarakan saja besok. Perdana Menteri sedang menunggu di ruang kerja Kekaisaran. Ada berita militer yang sangat mendesak. Tunggu aku kembali, nanti kita bahas urusan hidup itu. Sungguh dosa besar jika aku mengganggu Yang Mulia. Tapi situasinya sangat gawat. Lu Xun sudah membawa pasukannya mengepung Changsha. Jingzhou sepertinya akan kacau balau, Xiaofu.
Bukankah sebelumnya Anda bilang kas negara tidak cukup untuk membentuk pasukan Xuanjia? Nah, ini kesempatan emas untuk mencari uang sudah datang sendiri. Yang mulia, bagaimana bisa ini disebut kesempatan mencari uang? Perdana Menteri, coba lihat. Karena Sun Quan berani menyerang Jingzhou, maka kita akan menyusup ke belakang pertahanannya dan menyerang Jiaozhou. Daerah itu sangat kaya raya. Kalau kita berhasil merebutnya, bukankah masalah kas negara kita akan selesai begitu saja? Lalu bagaimana dengan pengepungan di Jingzhou saat ini? Apakah Yang Mulia sudah punya cara untuk mengatasinya? Jiaozhou itu kan lumbung uangnya Dongwu. Kalau kita langsung menyerang pusat pertahanannya, Sun Quan pasti akan panik dan buru-buru menarik mundur Lu Xun. Menyuruhnya pulang untuk menyelamatkan diri. Bukankah pengepungan di Jingzhou akan bubar dengan sendirinya? Taktik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao ini benar-benar hebat. Strategi Yang Mulia saat ini benar-benar membuat saya kagum. Masih perlu merepotkan Perdana Menteri lagi. Segeralah tulis surat kepada pihak Zhao Wei di sana. Beritahu mereka kalau pasukan utama Lu Xun sudah pindah untuk menyerang kita. Garis pertahanan Dongwu saat ini benar-benar seperti kertas yang mudah robek. Dengan potongan daging selezat itu di depan mata, Cao Pi pasti tidak akan tahan untuk tidak menggigitnya. Yang Mulia, bukankah taktik ini terlalu berisiko? Seandainya Dongwu benar-benar dihancurkan oleh Zhao Wei, kita sendirian pasti akan kesulitan menahan serbuan kavaleri besi mereka. Tenang saja, Sun Quan itu rubah tua yang sangat licik. Begitu pasukan artileri sampai, dia pasti akan segera memohon-mohon ke sana kemari, mencari kita untuk berdamai. Urusan rumah tangga ini, aku serahkan padamu, Ayahanda. Sampai harus sakit-sakitan demi menaklukkan Jiaozhou. Baginda, jangan, pedang tidak punya mata. Hamba benar-benar tidak tega melihat Anda pergi ke tempat yang mempertaruhkan nyawa seperti itu. Ayahanda, lihatlah kekaisaran Han saat ini. Hanya tinggal kita berdua yang tersisa untuk memimpin pasukan. Jika aku tidak pergi, maka Ayahanda yang harus turun tangan. Apa aku harus diam saja? Melihat Anda yang sudah tua renta harus bertaruh nyawa di medan perang. Ah, Pak Chen. Sudahlah, Ayahanda. Kalaupun langit runtuh, aku yang akan menahannya. Jangan selalu ingin memikul semua beban sendirian di atas pundak Anda. Air mata menyaksikan kejayaan di bawah sinar musim semi. Itulah Kaisar Han, Liu Shuai. Yang menyerah akan diberi gelar dan hadiah. Yang melawan akan langsung dieksekusi di tempat. Memangnya kau hebat dalam bertarung. Senjata ini begitu tinggi dan keras. Aku memang tidak bisa apa-apa. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Dengar tidak? Dia tidak bisa. Cepat, cepat. Keluarkan senjata baru buatan Ayahanda untuk unjuk gigi. Sialan, apa-apaan ini? Apa ini masih pasukan koalisi yang dulu gagah berani? Kenapa jadi sebesar ini? Dan apa yang ada di samping itu dengan medan magnetnya? Ini adalah senjata baru yang dikembangkan Ayahanda dan Majun. Namanya meriam hui-hui. Sejujurnya, aku sendiri baru pertama kali melihat benda ini. Manusia memang harus waspada. Benda-benda ini terlihat seperti bisa menghancurkan bumi. Negara Suhan sudah merebut Guilin. Sebentar lagi mereka akan sampai ke wilayah kita. Apa? Itu adalah hasil kerja kerasku selama 40 tahun. Semuanya hancur sia-sia. Kirim utusan lagi ke negara Wu untuk minta bantuan. Jelaskan situasinya dengan jelas pada Sun Quan. Kalau dia masih juga nggak kirim bala bantuan, kita mending langsung menyerah saja ke Suhan. Biar dia juga ngerasain gimana rasanya diserang dari dua sisi. Segera kirim perintah ke Lu Xun. Suruh dia cepetan bawa pasukan buat bantu Jiaozhou. Jiaozhou nggak boleh sampai jatuh ke tangan Liu Shan. Tuan, pasukan kita sekarang sudah terpecah belah. Di medan perang Jingzhou dan Jiaozhou. Pasukan sisanya pun masih tertahan di Hanzhong buat jaga-jaga dari Zhao Wei. Ini justru kesempatan emas kita buat sikat Chengdu. Apa maksud perkataan Zishan ini? Tuan,
Saya punya hubungan baik dengan Yongkai dari Yizu. Saya bisa suruh dia buat bikin kerusuhan atau sekalian memberontak. Langsung serang ke Chengdu. Kalau Liu Shan buru-buru balik, kita langsung sergap dari belakang. Kalau dia nggak balik, kita suruh Boyan turun tangan buat habisi mereka. Putus hubungan antara Yizu dan Liu Shan. Lakukan saja sesuai kata Zishan. Kali ini, kita pastikan Liu Shan nggak bakal bisa balik lagi. Si Zhuge Liang ini berani-beraninya main trik adu domba. Nyuruh kita serang negara Wu. Supaya mereka bisa ambil kesempatan buat ambil Jiaozhou. Dasar bermimpi di siang bolong. Baginda, meskipun ini akal-akalannya Zhuge Liang, tapi harus diakui rencana ini nggak ada ruginya buat kita. Saat ini pertahanan di Yangzhou lagi kosong. Kalau kita kirim pasukan buat serang Wu, pasti kita bisa tembus ke Yangzhou. Langsung gempur sampai ke Jianye. Kalau begitu, ya sudah, aku turuti saran Zhuge Liang buat kerahkan pasukan. Tapi yang mau aku habisi bukan cuma Wu, tapi juga dia. Su Han, umumkan perintah ini, suruh Cao Xiu serang Yangzhou. Cao Ren serang Qingzhou, dan Cao Zhen serang Yizhou. Aku mau kobarkan perang besar. Setelah tahun 224, perang tiga negara pun resmi dimulai. Wei, Su, dan Wu, ketiganya punya penguasa yang cerdik. Siapa yang bakal kuasai dunia ini, masih jadi teka-teki. Lu Sun, lupakan saja rasa persaudaraan kita. Sudah bertahun-tahun, kakak ipar. Ternyata kamu mau membunuhku. Apa kamu nggak punya hati nurani? Apa kamu nggak ingat sama mendiang kakakku? Sun Shao, walau kau itu adik iparku. Tapi karena kau sekarang memihak Su Han, berarti kau adalah musuh negara Wu kita. Aku tak bisa membiarkan urusan pribadi menghambat seranganku. Wilayah Jiangqi ini dibangun oleh ayahku sendiri. Gelar ayahku adalah Jenderal Penakluk Pemberontak bagi Han. Mengabdi pada dinasti Han adalah kewajiban yang sudah sepatutnya. Aku datang ke sini untuk melihat. Sebenarnya orang macam apa kau ini yang berani jadi pengkhianat? Beraninya kau berdiri di pihak yang melawan dinasti Han dan rakyat. Sun Shao, hebat juga mulutmu itu. Ayahmu si raja kecil yang hebat. Tapi kau cuma raja bacot, memang benar adanya. Semuanya, siapkan senjata. Siapa yang bisa membunuh Sun Shao? Akan kuberi hadiah 10.000 keping emas dan jabatan tinggi. Lapor, keadaan di Jiaozhou sedang gawat. Tuan memerintahkanmu untuk segera pergi memberi bantuan ke Jiaozhou. Ini sudah sangat mendesak. Lapor, Cao Wei membagi pasukan jadi 3 jalur. Menyerang Su Han dan negara Wu secara bersamaan. Sekarang pasukan besar Cao Qiu sedang bergerak menuju Poyang. Seluruh wilayah yang sudah dalam bahaya besar. Lapor, Panglima, keadaan tidak baik. Cao Ren memimpin pasukan besar dari Xiangyang. Sedang bergerak kemari. Sepertinya dia ingin memancing di air keruh. Seluruh pasukan dengarkan perintahku. Segera hentikan pertempuran dan mundur. Target kita adalah Poyang. Kau mau kabur, aku tidak akan mengizinkannya. Sampaikan perintahku. Segera kejar pasukan Wu. Wei Yan. Sekarang Cao Ren sedang mengawasi kita dari dekat. Kalau kita terus saling serang, pasukan kita berdua akan habis dilahap oleh Cao Ren. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kalian orang Wu paling hobi menusuk dari belakang. Sekarang aku juga akan membalas dengan cara yang sama. Zheng Qing, apa kalian memang selalu menusuk dari belakang seperti ini? Seluruh pasukan dengar, jangan terpancing oleh Wei Yan. Tinggalkan beberapa prajurit untuk menahan mereka, sisanya segera mundur. Sampaikan pada para jenderal. Salam untuk semuanya. Si Gui, kau benar-benar orang yang tahu cara membaca situasi. Paduka, pasukan besar Cao Ren sudah sampai di Changsha. Jingzhou sekarang dalam bahaya besar. Gawat, Jingzhou akan jatuh. Kirimkan perintah tertulis, suruh dia mati-matian mempertahankan kota selama 7 hari. Tunggu aku membawa pasukan kembali untuk melibas mereka. Paduka, kali ini Cao Ren benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. 100.000 prajurit infanteri ditambah 20.000 pasukan kavaleri elit.
Kita di sini hanya punya 50.000 pasukan kavaleri. Dalam waktu sesingkat ini, apakah kita benar-benar bisa menang? Tidak ada perang yang tidak bisa dimenangkan. Wei Yan, Zhang Bang, kalian berdua bawa semua pasukan kavaleri. Sembunyikan diri kalian di dekat kamp militer Zhao Ren. Kalau pasukan penjaga keluar dari kamp, kalian segera bakar abis kamp utama mereka untukku. Lalu, bagaimana dengan Paduka sendiri? Aku akan memotong jalur pasokan logistik Zhao Ren. Putus jalur suplai makanannya. Dia ingin menyerang dan merebut kota, bukan? Aku justru tidak akan membiarkan keinginannya terwujud. Jenderal besar, gawat. Jalur logistik kita diputus oleh Liu Shan. Sekarang mereka berjaga tepat di jalur suplai itu. HMPH. Hanya dengan 50.000 infanteri saja mau memutus jalur logistik kita. Benar-benar lelucon yang konyol. Perintahkan Zhang Diao. Suruh dia memimpin 50.000 orang untuk terus mengepung dan menyerang kota. Sisa pasukan semuanya ikut bersamaku pergi menyergap Liu Shan. Liu Shan, anak sombong. Kau benar-benar masuk ke dalam perangkapku. Hari ini, aku akan membuatmu mati di bawah pedangku. Hahaha. Mau pakai kereta perang untuk menahan gempuran kavaleri. Pertahanannya memang tidak buruk. Tapi di depanku, itu sama sekali tidak berguna. Wang Suang, bawa 30.000 infanteri untuk menghancurkan formasi ini. Siap laksanakan, lepaskan panah. Prajurit, serbu ke depan. Siapapun yang mundur tanpa izin akan dihukum mati, jangan takut dengan korban jiwa. Keluarga yang ditinggalkan akan mendapat 10 tingkat kenaikan pangkat. Maju. 5.000 orang di depan, masing-masing satu kereta perang, hantam pasukan mereka. Sekarang, serang. Jangan sampai mereka bisa mundur. Wah, nggak ngangka Mayun benar-benar diringkus. Apa mungkin ibunya masih punya bala bantuan? Changsha cuma sebuah ujian. Zhao Ren, cepatlah kau menjemput ajalmu. Saatnya untuk kembali beraksi. Sudah waktunya aku tunjukkan kartu asku pada Zhao Ren. Ternyata, ini semua jebakan yang sengaja dipasang oleh Liu Shan. Bagaimana bisa jadi begini? Padahal pasukan infanteri kali ini sudah sangat lemah. Perdana Menteri Zhao Zhen telah mengerahkan 100.000 pasukan elit untuk menekan Yang Ping dan Guan Nanzong. Yong Kai telah bersekutu dengan Raja suku Meng Huo dan melakukan pemberontakan. 50.000 tentara pemberontak sedang menuju Chengdu. Pertahanan kita saat ini sudah sangat kocar-kacir. Sulit untuk menjaga dua garis depan sekaligus. Saya memberanikan diri menyarankan untuk mengerahkan tenaga muda terlebih dahulu. Padamkan pemberontakan di Nanzong. Baru kemudian kita kembali untuk menghadapi Zhao Zhen. Paduka, kita sudah terlalu sering berperang. Rakyat sudah kelelahan dan tidak sanggup lagi. Jika kita memaksakan wajib militer, kita akan melewatkan musim tanam. Itu pasti akan membuat banyak keluarga hancur. Masalah ini jangan pernah dibahas lagi. Aku hanya sedang menggertak saja. Ini juga bagian dari strategi pengecoh. Selama kita bisa bertahan, dia pasti tidak akan berani menyerang habis-habisan. Meng Qi, pimpin 80.000 pasukan utama untuk mendukung Wang Ping. Ingat, jangan gegabah dan tetaplah bersiaga. Zilong, bawa 10.000 tentara baru itu dan ikut aku ke selatan. Baik, saya siap melaksanakan perintah. Hanya 10.000 tentara baru, padahal pasukan pemberontak di Nanzong sangat kuat. Bukankah lebih aman kalau kita menarik pasukan utama dari Hanzong? Kita lihat saja nanti. Tidak perlu banyak bicara lagi. Begitu Zhuge Liang berani meninggalkan Chengdu, orang-orang kita di dalam akan langsung bergerak dan membuatnya kehilangan tempat untuk pulang. Saat itu, pasukan di luar akan langsung melenyapkannya. Strategi Anda sungguh hebat, Tuan. Kudengar Zhuge Liang cuma membawa 10.000 orang ke sini. Apa bedanya itu dengan menjemput kematian, dengan jumlah pasukan sekecil itu? Belum cukup untuk pemanasan pasukanku. Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya di depan pasukan nanti. Setelah Liu Shan naik tahta, pasukannya semakin kuat. Masih sibuk mengurus ujian negara segala. Itu cuma menghambat jalan kita untuk naik jabatan.
Hal remeh seperti itu tidak layak dipertaruhkan nyawa. Tuan Qiao benar sekali. Dinasti Han yang sudah berdiri ratusan tahun ini, nasibnya sudah habis. Liu Bei, namanya saja sudah seperti mempersiapkan untuk disukai. Liu San, namanya terdengar seperti sudah saatnya dikirim dibuang. Kalau nama ayah dan anak itu digabungkan, bukankah artinya itu sama saja dengan menyerahkan diri? Hahaha, mumpung Zhuge Liang sedang pergi ekspedisi jauh, kita langsung saja kuasai Chengdu. Putus jalur kepulangannya. Setelah membereskan Nanzong, kita langsung takluk kepada Cao Wei. Jabatan bangsawan dan kursi Perdana Menteri sudah di depan mata. Saatnya melancarkan pemberontakan di dalam kota. Kerahkan semua prajurit pribadi untuk melawan pasukan penjaga. Perdana Menteri, tarik pasukan dan kembali ke Chengdu. Begitu jalur belakang kita diputus, kita akan benar-benar terjepit di situasi hidup mati. Nanzong harus segera diselesaikan sekarang. Dan Chengdu harus segera diselamatkan saat ini juga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Zhao Zilong dari Changshan ada di sini. Serang habis-habisan. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Apa dia benar-benar terbuat dari baja dan tulang besi? Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Hei, kalian para jenderal, jaga kamp pertahanan pasukan Han. Apa kalian semua sudah mati? Pertahanan dasar saja tidak becus. Masih bengong saja. Segera keluarkan perintah untuk menyerang. Habisi pasukan Han itu sampai berkeping-keping, cepat pergi. Dasar pecundang. Kalian para orang barbar ini benar-benar tidak berguna. Ini, beruang-beruang ini datang untuk menghajarmu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Ku bilang kalian semua cuma sampah yang tidak berguna. Jenderal, bekerja sama dengan kalian yang tidak punya otak ini. Benar-benar kesalahan besar. Orang-orang Han ini tidak pernah menganggap kita sebagai manusia. Ini adalah jurus rahasia perang dari pasukan ketiga. Malam itu, Zhao Yun hanya berjaga dengan tenang di depan pintu. Menyaksikan 50.000 tentara pemberontak itu saling menghancurkan diri sendiri hingga musnah. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Perdana Menteri Zhuge benar-benar bisa menipu musuh dengan taktiknya. Siapapun yang mau menyerah tidak akan dihukum. Hanya bagi mereka yang mau menyerah, tidak akan dimaafkan jika membangkang. Raja Meng Huo telah membawa pasukannya untuk berlutut dan menyerah. Dari 50.000 tentara, kini hanya tersisa 20.000 tawanan. Pemberontakan Nandun akhirnya runtuh berantakan. Panglima besar, sepertinya dialeknya ada yang salah. Para pemimpin pemberontak membuat saudara-saudara kita menderita kerugian besar. Keyakinan yang mulia. Tanpa Wang Ze. Setelah aku pergi nanti, klan-klan bangsawan itu pasti akan mulai berulah. Jika mereka berani memberontak, nyalakan saja lampion Kongming. Pasukan rahasia di dalam kota akan menyingkirkan mereka untukku. Benar-benar harus berterima kasih pada Jenderal Huo. Melapor kepada Jenderal. 20 juta orang sudah menyusup ke posisi inti di setiap keluarga besar. Begitu sinyal berbunyi, kita bisa langsung menghabisi para pemimpin klan itu dalam sekejap. Membuat mereka lumpuh total. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan menghabisi para bangsawan itu? Bagi klan-klan terpandang itu, sistem ujian negara sama saja dengan memutus akar kekuasaan mereka. Karena mereka pasti akan melawan dan berkhianat. Maka aku harus bertindak lebih cepat dan lebih kejam dari mereka. Apakah ini benar-benar yang mulia? Sosok yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Tidak ada lagi kesan dirinya yang dulu terlihat biasa saja. Cao Xian, segera bawa orang-orangmu untuk menggali terowongan rahasia di luar kota. Jika suatu saat nanti para bangsawan itu mengepung kota, kita bisa muncul dari bawah tanah dan menyerang jantung kediaman mereka. Begitu mereka berani bertindak nekat, habisi mereka sampai bersih. Aku ingin para lintah penghisap darah ini dimusnahkan dari muka bumi ini selamanya. Yang mulia, apakah tindakan ini
Tidak terlalu ekstrim. Bagaimana jika Perdana Menteri Zhang mengetahuinya? Anda pasti tidak akan setuju dengan kebijakan tangan besi Anda, bukan? Kalau kita terus merasa sayang pada segalanya, maka Su Han tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Inilah saatnya untuk mengakhiri era kepalsuan yang menyimpang ini dengan tangan kita sendiri. Hanya dengan melenyapkan mereka, rakyat baru bisa punya jalan untuk hidup. Dengan begitu, Su Han bisa benar-benar terlahir kembali. Lihatlah mereka yang punya ambisi membangun negara. Tapi para pengecut yang hanya mementingkan diri sendiri malah disuruh pergi bertani. Kalau bukan karena Baginda yang menyeretku ke sini, Su Han selamanya hanya akan berkutat di dalam lumpur. Hamba bersedia hancur berkeping-keping demi Baginda. Bahkan jika harus menanggung nama buruk sepanjang masa. Tugas ini kuserahkan kepadamu. Lakukanlah dengan tegas tanpa menyisakan celah sedikit pun. Mengenai mereka yang menentang, aku yang akan menanggung semuanya. Ingat, jangan sampai Perdana Menteri tahu soal ini. Di kehidupan ini, aku hanya ingin dia, yang telah bekerja keras seumur hidup, beristirahat dengan tenang. Biarlah sejarah yang menilai perbuatanku ini. Lampu Han Ling tiba-tiba padam. Mungkinkah itu ulah Zhuge Kongming? Pintu-pintu itu tertutup rapat. Tidak mungkin ada yang bisa masuk. Jika tidak terdesak, aku sungguh tidak ingin bermusuhan dengan Perdana Menteri. Jadi kalian para bajingan ini mau memberontak. Setelah kekacauan mereda, Deng Ai segera mengeluarkan perintah untuk menenangkan hati rakyat. Hanya menghukum yang bersalah tanpa menyentuh yang tidak berdosa. Pemberontakan ini pun lenyap dalam sekejap mata. Dan akar masalah yang selama ini membebani Su Han telah dicabut sepenuhnya. Sejak dulu dalam perebutan kekuasaan, yang diadu adalah kekuatan para penguasa lokal. Jika kita membantai abis seperti ini, bukankah Han akan menjadi terisolasi dan tak punya sekutu? Perdana Menteri, jangan pernah memaksakan diri di dalam aturan yang dikuasai lawan. Dengan cara itu, selamanya kita tidak akan pernah menang. Jika ingin membalikkan keadaan, kita harus menjungkir balikan meja mereka. Biarkan mereka memainkan kartu mereka sendiri. Aku akan menempuh jalan rakyat jelata milikku sendiri. Kita harus membuka jalur baru yang benar-benar berbeda. Kita akan jungkir balikan era lama ini sampai ke akar-akarnya. Cao Wei itu hanyalah antek para bangsawan kaya. Mengapa kita harus repot-repot merasa pusing dan memohon dukungan dari kasta ningrat itu? Aku, sang kaisar, justru akan melawan arus mereka. Aku akan merangkul hati para pelajar dari kalangan rakyat kecil. Aku akan merebut hati jutaan rakyat jelata yang tertindas. Aku ingin menjadikan persaingan di masa kacau ini sebagai pengadilan akhir rakyat jelata terhadap kaum bangsawan. Biarkan kekaisaran Han kita menjadi mercusuar bagi mereka yang menderita di seluruh dunia. Dengan kekuatan dari persatuan jutaan rakyat, kita akan menumbangkan dinasti elit milik Zhao itu. Dalam hati, ternyata bisa terpikirkan siasat jenius untuk menggunakan rakyat kecil melawan para bangsawan. Sungguh di luar dugaan. Setelah dipikir-pikir lagi, dulu, saat mendiang kaisar merintis fondasi negara bersama Guan, Zhang, dan Zilong. Bukankah mereka semua dulunya tidak dikenal? Orang-orang kecil yang sering diremehkan. Justru karena asal-usul kita tidak cukup mentereng. Kaum bangsawan itu selalu enggan untuk benar-benar mengabdi. Inilah akar masalah sebenarnya. Mengapa kita kekurangan talenta dan penerus yang mumpuni? Karena Anda, sang penasihat, ingin menguasai dunia. Maka Anda harus bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Jangan hanya terpaku pada sastra dan tulisan saja. Kita harus menyeleksi bakat-bakat luar biasa dari segala bidang dan pekerjaan. Maksud Anda adalah memasukkan bidang pertanian, perdagangan, dan pertukangan ke dalam kurikulum seleksi. Mencari dari setiap sudut pelosok negeri orang-orang berbakat yang bisa membuat kejayaan kita melesat tinggi. Anda sungguh sangat bijak, penasihat. Bicara kosong soal teori klasik tidak akan bisa menyelamatkan Han. Hanya kerja nyatalah yang bisa membangun bangsa. Meskipun sekarang kita sudah menguasai 3 wilayah,
Tapi kekuatan inti kita masih tertinggal jauh dari Cao Wei. Hanya dengan membuka jalur ekonomi dan inovasi baru, kita baru bisa menang. Saya mengerti. Reformasi sistem ujian negara yang baru ini, serahkan saja pada saya untuk mengurusnya langsung. Sudah cukup buruk para jenderal veteran gugur di medan perang. Tapi kenyataannya, semua kendali militer justru jatuh ke tangan Liu Shan. Pasukan Shu dari utara itu sudah hampir sampai di depan hidungku. Paduka, prioritas utama sekarang adalah menutup akses di kedua gerbang perbatasan. Kita tidak boleh membiarkan dua pasukan kavaleri dari Liu Shan itu menginjakkan kaki di tanah dataran tengah. Saat hamba berada di garis depan Hanzong, hamba juga menyadari sesuatu. Perlengkapan perang pasukan Shu benar-benar sudah berubah total, seperti lahir kembali. Jenderal Cao Ren kemungkinan besar tumbang di tangan pasukan baru mereka yang misterius itu. Tangan prajurit baru yang misterius itu. Kalau begitu, Zidan, kau bertanggung jawab menjaga Loyang dengan nyawamu. Aku mengangkatmu sebagai gubernur militer Yongliang. Pergilah, jaga gerbang Chang'an dengan baik untukku. Aku benar-benar ingin terjun langsung sekarang juga. Karena kau ingin berjasa. Pergilah dan hadapi si Liu itu. Tidak peduli menang atau kalah. Cao Wei memang kuat, tapi semangat mereka sedang menanjak tajam. Kita hanya perlu terus memecah belah dan melemahkan mereka. Menggerogoti mereka sedikit demi sedikit, cepat atau lambat kita akan menguras habis kekuatan mereka. Mengenai kelompok pengecut dari Dongwu itu, konflik antara keluarga Sun dan keluarga terpandang setempat sudah hampir meledak. Asalkan kita sedikit saja melancarkan taktik adu domba, kita bisa melahap mereka kapan saja. Tutup mulutmu, dong. Hamba membawakan 10.000 tael emas sebagai hadiah. Hamba memohon agar Paduka berlapang dada dan melupakan kesalahan masa lalu. Mari kita sambung kembali tali persahabatan sebagai sekutu. Baiklah, aku terima. Tapi, bagaimana dengan dendam pembunuhan ayah? Dendam karena keluarga dihancurkan, apakah harus dilupakan begitu saja? Hutang darah mendiang kaisar dan ayahku. Belum sempat kita hitung dengan kelompok yang berkhianat pada Shu itu. Dendam pembunuhan ayah adalah sumpah mati yang takkan termaafkan. Bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Segera kirim pesan ke Jingzhou. Suruh Sun Shao untuk menghubungi pasukan bantuan di Liaohua. Begitu juga di Jiaozhou, siapkan pasukan untuk menyerang Wu. Hari kemenangan sudah di depan mata. Karena kau sudah berniat memusnahkan Dongwu, kenapa kau masih menerima 10.000 tael emas itu? Dia sendiri yang mengantar uang ke depan pintu. Kenapa aku tidak menerimanya? Tanpa uang ini, bagaimana aku bisa membangun armada angkatan laut untuk memusnahkan Wu? Aku akan menyerang Wu melalui 3 jalur. Sekali serang, langsung musnahkan Dongwu. Termasuk persediaan biji-bijian yang dikirim dari Jiaozhou itu juga. Cep tese Giao Cho Huang Dui De PH Bien Tren Toan Kuk. Trong Phong Ba Nam Pai Lo Liu Song Luong Tao. De Chun Bi Cho Kuok Bak Pat. Tui Tre Da Bak Mai Du. Nuneng Vi An Hung Kin Chung Luon San Sang Chien Du. Tuong Kuan, De La Ke Hoch De Bak Pat Tan Chong. Trem Lali De Dan, Mun Nguoi Tan Mat Jeng Kin Chan Nai. Mau, Supu Hai Giup Trem Gi Feng Ui Ngehim. Bak Tien Toi Tuong Duong. Teng Tien Chiem Li Lak Duong. Kon Hai Ngui Kak Nguoi. Trem Sedich Den Den Chin Nampat. Chung Ta Setuan Dong Suoi Su. Tia Diet Sah Lu Tiu En Han Boy Tindo. Sauba Nam Nam Gai Nemat. Ye Chi Bak Pat Sat Da Cui Chung Chung Da Fang Fong. Len Nai Foi Kuan Doi Hung Man, Bin Hung Tuong Gioi. Chong Tem Doi Kaye Bin Hang Neng Duk Trang Bi Tan Rang. Hoi Trong Tin Ha Kon Ai Ngan Ken Ni. Bin Ma Chua Din Huin. Dang Chien Voi Tau Hu Ben Ngoai Tan To Suan Ro. Chi Chen Chung Ta Dan Ap Nga Ai Luk Nai. Luk Ten Chak Chan Semet Tep Trung. Truin Chi Chua Trem Choton Tieu. Bao Han Den Tui Kuan Tin Chau Teng Tien Kin Ngiep. Pai Gi Chan Lujik Enjio Chau Trem, Kong Duk Dek Chung Chai Toat. Trendung Do, Bao Luong Hoa Sut Bin Tu Giao Chau. Tran Chien Banam Datoi, Mat Tuong Tuan Len. Ton Tap Fan At Ton Tap Fan. Trem Secong Oi Nem Tah Chai Cham Giak Bidon Phao Dung Chung. Ging Nuneng Mui Ditruok Chua Nguoi Nam Sua.
Truin len toan kuan, neh neo sut pat, teo trem eng hen chien. Dong NGO. Cheng tan met roy. Tan trikong giduk na roy, pai kong. Mau cai tan toi. Da cai tu fu suong den tandai, kon kotah di daw na. Luk ten daw. Hu, de ten sek di. Luk ten dang ban dan foi tau hu toi mek kong det raduk row. Kong ai chu ni ngoi daw. Begi ngoi ngoi fiek nu kon cho met cucu sin tamang. Ti cheng kon la chon nau hak. Toi longsan, ten tiu en han bi i ngoi dam pan boy. Ta teh sekong doi tri chung foi ngoi. Sang he, zengen, kalian semua hanyalah sekutu yang dulu pernah kami rampas. Emas yang kuterima darimu itu, hanyalah bunga kecil saja. Apa kau benar-benar mengira itu sebuah perjanjian aliansi? Orang tua bangka ini, kuserahkan padamu. Pergilah, balas dendam untuk paman kedua. Terima kasih, Baginda. Memangnya kenapa kalau kau berhasil merebut Liangzhou? Tempat miskin seperti itu tidak akan sanggup menghidupi 100.000 pasukanmu. Kalau begitu, aku akan bertahan habis-habisan di dalam. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Rasa takut itu muncul karena daya tembak yang kurang. Kalau kau begitu percaya diri, maka akan kutunjukkan padamu apa artinya kekuatan tembakan yang sesungguhnya. Ark, pertahanan kita jebol. Ingin minta pengampunan. Menangis pun sudah tidak ada gunanya lagi. Astaga, si gila itu sudah hampir mencapai gerbang lantai 5. Bahkan satu prajurit pun tidak bisa kutarik untuk memperkuat posisi. Dengan apa aku harus menyelamatkan dia? Kuda mati. Apa tempatmu tidak aman? Aku sudah masuk ke desa, bahkan sudah menembus perbukitan Bengjin. Apa, cepat cegat mereka. Jangan sampai mesin pelontar batu pasukan Han itu mendekati tembok kota. Bulan sudah naik ke istana. Sayang sekali kau harus tinggal di sini. Komandan, segera kerahkan para pekerja. Pastikan untuk menahan pasukan utama Cao Zhen dan rebut posisinya. Lakukan serangan dari dalam dan luar secara serentak. Baginda, bagaimana Anda bisa begitu paham dengan medan seperti ini? Masih muda, jangan hanya mengandalkan orang lain. Kenali dulu halaman belakang rumah sendiri. Sering-seringlah melihat peta dan gunakan otakmu. Maka medan perang akan terpatri di dalam hatimu. Terserah kau mau mati di mana. Kau mau membunuhku, bunuh saja kalau berani. Berharap aku menyerah dan menebus diriku, jangan bermimpi. Mau tidak mau, itu bukan urusanmu lagi. Wei Yan, seret dia keluar dan jadikan patung pajangan. Dasar gadis keras kepala, kau tidak mau menyerah juga. Meskipun hanya tersisa setengah nyawa pun tidak masalah. Berdirilah di jalan menuju dunia bawah dan tunggulah di sana. Lihatlah baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Langkah selanjutnya, kemana kita akan mengarahkan pasukan? Istirahatlah dulu. Si masih tua bangka mana bisa jadi lawan Xiangfu. Kita tunggu saja kemenangan Xiangfu di kota Loyang ini. Lapor. Xiao Gang, inilah saatnya kita bertindak. Benteng pertahanan hancur lebur dihantam aura iblis tentara Han. Mereka sudah merangsek masuk. Ini jelas-jelas kehendak langit, yang tak memberi jalan keluar bagi Sima aku ini. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Dengan bakat ayah yang mampu mengguncang dunia, belum tentu Zhuge Liang akan bertindak kejam. Ayah, sudahlah. Jaga sedikit harga diri kita. Coba lihat Zhuge Kongming itu. Pernahkah dia sekalipun mengucapkan kata untuk menyuruh kita menyerah? Kalau begitu, anakku, mari kita ikuti jejak Ma Ge. Hari ini, bersediakah kau menanggung penderitaan bersama ayah? Mungkin ini memang sudah takdir dari 3 kehidupan kita. Yang mulia, ada satu hal yang telah hamba pendam di hati selama bertahun-tahun. Hamba mohon sudilah yang mulia memberitahukannya. Apa yang ingin Xiangfu ketahui? Hamba hanya ingin bertanya. Di manakah keberadaan yang mulia? Yang asli, yang dulu selalu hamba bimbing.
Sejak kapan Xiang Fu menyadarinya? Sejak pandangan pertama saat kita bertemu, Yang Mulia. Hamba sudah menyadarinya. Di zaman manapun Yang Mulia berada. Yang Mulia terlahir sebagai seorang pahlawan besar yang ditakdirkan untuk mengakhiri kekacauan dunia. Hanya saja, hamba yang tua ini masih tidak bisa melepas kekhawatiran pada Adou yang tidak becus itu. Xiang Fu. Adou sadar diri, dengan kemampuan yang minim, aku tak mampu menjaga negeri. Karena itulah, siang malam aku berdoa kepada langit agar menolong Anda. Mungkin karena ketulusan hati. Keajaiban benar-benar terjadi. Langit mendengar doa itu. Dan membiarkan Sang Kaisar Agung sepanjang masa meminjam tubuhku untuk turun ke dunia. Demi menyelesaikan impian seumur hidup Anda. Benar-benar sebuah keajaiban. Adou, cepat katakan pada Xiang Fu. Di mana jiwa kamu berada sekarang? Tenang saja, Xiang Fu. Sekarang aku berada di zaman dinasti Song. Di kehidupan ini pun, aku akan meredam kekacauan dan mendamaikan dunia. Salam hormatku, Tian Kehan. Ayahanda saya, Xiang Fu, saya titipkan kepada Anda untuk dirawat mulai sekarang. Tenang saja, Adou. Aku pasti akan merawat ayahanda dengan sebaik-baiknya.